Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Nimas Primanentias dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat. Artikel saya yang berjudul Strategi SD Muhammadiyah 2 Tulangan dalam Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Artikelnya berisi abstrak. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembelajaran daring, faktor-faktor pendukung, serta faktor-faktor penghambat guru dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pendahuluan. Akibat dari pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi menghentikan pemencaran COVID-19, yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk melaksanakan physical distancing, dan seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran daring dengan tatap muka melalui aplikasi menjadi hal yang paling menguntungkan guna memutus penyebaran COVID-19, serta menjaga kesehatan keselamatan jiwa guru dan siswa dalam terpaparnya virus COVID-19. Di artikel ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, adapun triangulasi. Dan hasil dan pembahasannya, sejarah berdirinya. Awal mula berdirinya SD ini itu dulu belum bernama SD Muhammadiyah 2, tetapi namanya SDIT atau Sekolah Dasar Islam Terpadu, pertama di tahun 2006. Dan SDIT ini sendiri murni berdiri karena gagasan ranting amal usaha Muhammadiyah. Dan hingga pada akhirnya Sekolah Muhammadiyah pada tahun 2008 itu resmi menjadi SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Dan proses pembelajaran yang dilakukan di SD Muhammadiyah 2 Tulangan di saat pandemi seperti ini dengan mengharuskan kita PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan didukung teknologi dan menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sosial media lainnya yang dapat mendukung pembelajaran daring. Dan selanjutnya faktor penghambat. Yang pertama, belum semua peserta didik memiliki handphone pribadi. Peserta didik yang hanya memiliki handphone pribadi hanya sedikit, apalagi masih berada di jenjang sekolah dasar. Dan yang kedua, banyak orang yang belum terlalu paham dengan teknologi atau bisa disebut dengan gaptek. Hal ini yang dapat menghambat pembelajaran karena masyarakat belum terbiasa dengan teknologi yang semakin hari semakin maju. Dan yang ketiga, baik siswa yang kurang paham dengan materi yang disampaikan dan alhasil materi jadi tidak tuntas saat pembelajaran daring dilakukan. Berbeda halnya dengan pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Dan terakhir ada strategi pembelajaran. Yang pertama, melakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai, agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru dalam new normal. Dan yang kedua, identifikasi sumber daya yang perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga, petakan situasi dan kondisi masing-masing guru
dan siswa yang harus bersiap-siap melakukan model pembelajaran baru berbasis blended learning sebagaimana yang dirancang. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan guru berubah, yang biasanya pembelajaran dilaksanakan secara langsung menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring dirasa kurang efektif bagi guru, terutama untuk anak usia sekolah dasar. Karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka guru juga kurang merasa maksimal dengan memberikan materi pembelajaran. Di saat seperti ini, orang tua menjadi seseorang yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Karena orang tua secara tidak langsung terlibat dalam membimbing dan mengawasi peserta didik dalam pembelajaran. Pemberian motivasi menjadi sangat berarti bagi peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.